Podcast Polda Jogja. Dr. Kandidat Dr. Fajar Amansyah, SPD, Binasim, CMSC, KHIA, AIFO-K, Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dr. Fajar Amansyah adalah spesialis penyakit dalam lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin yang kini tengah menempuh program doktoral dengan fokus riset pada terapi stem cell dan regenerasi jaringan. Beliau merupakan Fellow Indonesia Society of International Medicine dan bersertifikat Certified Master of Stem Cell, menunjukkan kepakarannya dalam terapi regeneratif. Hai seluruh Jogja Istimewa, jumpa lagi dalam podcast Polisi Punya Podcast, ruang ngobrol santai tapi bermakna. Nah, kita tahu sendiri, kesehatan adalah salah satu rezeki yang tak ternilai dari Yang Maha Kuasa. Bayangkan ketika kita sakit, semuanya jadi tidak berarti. Tapi bagaimana cara kita menjaga kesehatan? Di episode kali ini, kita akan bahas sebuah topik yang hangat di dunia medis modern. Bahkan sudah menjadi bahan diskusi di media sosial. Apa itu? Terapi stem cell. Nah, apa iya stem cell itu bisa memberikan pengobatan bagi semua penyakit, bahkan bisa menjadi pilihan untuk menurunkan atau mencegah penuaan dini? Di sini tempat yang paling tepat, kita telah bersama narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Kabid Dokes Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, saya kenalkan dulu dok, nama beliau adalah Bapak Komisaris Besar Polisi Dr. Fajar Amansyah, spesialis penyakit dalam Binasim, CMSC, KHIA-K. Apa itu? Luar biasa sekali. Beliaunya portofolio yang sangat lengkap sekali ya dok. Sampai bingung saya nyebutnya. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Nah, ini dok, kita di sini tuh pengen tahu sebenarnya stem cell itu seperti apa. Namun sebelumnya, kayaknya seperti dok, orang bilang tak kenal maka tak sayang. Boleh dong dokter memperkenalkan diri dulu sedikit buat teman-teman pendengar di luar sana. Baik, Mbak Isti, sedulur Jogja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teriring doa, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, saya ucapkan banyak terima kasih ya karena Mbak Isti dan rekan-rekan sudah memberikan kami kesempatan untuk bersilaturahim dengan rekan-rekan juga, sekaligus untuk mungkin berdiskusi ya, atau sharing tentang topik kita pada hari ini. Sebelumnya saya memperkenalkan diri teman-teman sekalian, sedulur Jogja. Saya Fajar Amansyah. Saya dokter spesialis penyakit dalam. Kemudian memang saat ini bertugas di Bidokes Polda DIY. Kemudian konsentrasi keilmuan kami di bagian penyakit dalam sekaligus untuk mengembangkan terapi stem cell yang mungkin belakangan ini marak di tengah masyarakat. Betul. Ya, mungkin sementara itu ya. Perkenalannya, tapi asalnya dari mana dong? Ya, saya dari Makassar Mbak. Mungkin agak Kareba. Alhamdulillah, Madeceng, Kareba Madeceng, Baji-baji. Alhamdulillah. Makassar jauh di mata dekat di hati gitu dok ya. Iya, Nah, ini dok, pasti pengalaman dokter menjadi dokter di kepolisian sudah cukup banyak ya dok. Termasuk juga ikut mengembangkan terapi stem cell ini. Tapi sebelumnya saya pengen bertanya dok, dari pengalaman dokter sebagai dokter di kepolisian ini, seperti apa sih kesehatan atau situasi kondisi kesehatan anggota Polri dengan pekerjaan dan beban kerja yang mungkin agak berbeda dengan pekerjaan lain dok? Betul Mbak. Pola penyakit ya, kita bicara secara umum. Pada rekan-rekan atau teman-teman kita di kepolisian itu tidak berbeda jauh dengan global health ya, permasalahan kesehatan yang secara umum yang terjadi bukan cuma di negara kita, tapi di seluruh dunia. Kita ketahui bersama, seluruh Jogja, Mbak Isti, bahwa saat ini
pola penyakit di seluruh dunia juga berubah. Dari penyakit infeksi menjadi penyakit degeneratif. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan kesehatan secara global, terutama pada anggota kita di Polda DIY ini, ternyata memang betul bahwa penyakit degeneratif itu adalah penyakit yang paling banyak diidap oleh anggota kita. Dan ini secara global memang trennya lagi begitu, Mbak. Seperti itu. Nah, kita pun di kepolisian, penyakit yang terutama adalah diabetes dan hipertensi serta berbagai komplikasinya, baik ke jantung maupun ke yang kita tahu ke susunan saraf pusat atau yang kita kenal sebagai stroke. Nah, ini banyak terjadi setelah kita lakukan riset berkala pada seluruh anggota kita di Polda DIY, maka penyakit degeneratif ini adalah menduduki ranking teratas. Nah, yang tadi saya sebutkan, dan ini akan menjadi masalah yang harus kita pecahkan bersama. Nah, untuk mencegahnya seperti apa itu, Dok? Oke. Sedulur Jogja dan rekan-rekan sekalian, teman-teman, ya, yang berbicara mengenai penyakit degeneratif, maka mungkin banyak yang bertanya, apa sih sebenarnya degeneratif itu? Ya, secara ringkasnya, penyakit degeneratif itu penyakit yang disebabkan karena proses menua. Proses penuaan. Penuaan. Tua ini sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti seiring dengan waktu, maka tubuh kita yang dulunya pada waktu masih di bawah 40, ya, kita mencapai kondisi-kondisi yang puncak. Setelah 40, maka tubuh kita ini secara naluriah, secara alamiah akan mengalami proses degeneratif atau kemunduran dari fungsi-fungsi organ. Simpelnya begini, kalau kita melihat, mungkin kita punya kendaraan ya, motor mungkin atau kendaraan lain, maka ketika motor atau kendaraan ini baru, maka semuanya berfungsi bagus. Ya, bisa lari kencang, tidak ada bunyi-bunyi, ya, halus, tidak ada yang halus, gasnya bagus, ya. Kita gaskan dengan kita pacu dengan kecepatan tinggi pun tidak ada masalah. Nah, seiring dengan waktu, kendaraan yang tadinya pada waktu awal dan beberapa tahun kemudian baik, kemudian seiring waktu maka dia akan mengalami proses yang kalau di tubuh kita disebut degeneratif. Jadi itu adalah sesuatu yang alami yang tidak mungkin bisa dicegah. Gitu. Jadi meskipun orang bilang jiwa muda, tapi tetap tidak bisa organ tubuh tetap menua ya, Dok, ya. Ya, mungkin casingnya yang kelihatan muda ya, tapi ya organ-organ bagian dalam itu secara alamiah juga akan mengalami penurunan. Tetapi ada upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyakit atau meminimalisir penyakit degeneratif dan penyakit akibat mundurnya organ-organ tubuh kita ini. Dan yang menjadi masalah dan konsentrasi kami di bagian penyakit dalam adalah bagaimana meminimalisir terjadinya penyakit degeneratif yang terjadi secara dini. Ya. Dengan metode-metode yang tadi Mbak sampaikan, apa yang bisa kita lakukan tentunya adalah upaya preventif lebih daripada lebih utama daripada upaya kuratif. Apa itu? Tentunya buat seluruh Jogja, ingat bahwa ada 3 yang menjadi hal yang utama untuk kita bisa meminimalisir atau mencegah terjadinya penyakit degeneratif di usia dini. Apa itu? Yang pertama tentunya dengan pola makan asupan gizi yang seimbang. Ya, saya katakan seimbang ya, berarti harus makanan kita harus seimbang antara karbohidrat, protein, ya, kemudian mineral dan lemak serta kandungan-kandungan yang vitamin, multivitamin lainnya. Itu yang pertama. Saya tidak mengatakan bahwa kita menghindari, tetap ya, karena ya misalnya saat ini kita sangat takut menjadi momok sekali yang namanya kolesterol, asam urat, trigliserida, ya. Nah, sedulur Jogja ini seharusnya tidak menjadi momok karena ini diperlukan. Diperlukan oleh tubuh, ya. Semua satu-satu itu dibutuhkan ya. Asam urat juga dibutuhkan gitu. Betul sekali. Contohnya ya. Ada beberapa vitamin itu yang hanya bisa diangkut oleh lemak.
Oh iya. Contoh A, Iya, vitamin D, vitamin E, vitamin K, transportasinya adalah lemak. Lemak. Sehingga lemak juga harus ada di dalam tubuh kita. Nah, ketika tidak ada pengangkutnya, ada barang yang harus diangkut namun tidak ada sarana transportasi, maka dia itu akan ditimbun yang disebut keadaan hipervitaminosis. Nah, oleh karena itu seharusnya kita tidak bisa memusuhi komponen-komponen lemak ini. Baru menjadi masalah ketika kadarnya lebih dari nilai normal yang ditentukan dan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi dia baru menjadi tidak baik ketika nilainya tinggi dari normal, misalnya 2 kali, kemudian dia persisten secara menetap jangka panjang. Ini yang tidak bagus, akan menimbulkan berbagai komplikasi. Kemudian yang tadi vitamin yang larut air itu 2 aja yang diangkut, B dan C. Jadi Mbak Isti mungkin saat ini ya di dunia kesehatan ini sangat tren vitamin C ya untuk dosis tinggi ya. Ada yang senang mendapat infus vitamin C biar glowing, betul, ya kan? Betul. Biar nah, ini yang sangat disukai oleh ibu-ibu kita. Ibu-ibu ya, itu sangat ingin tampil dalam keadaan fresh, glowing. Ingat, B dan C ini juga harus jangan sampai terjadi kelebihan. Ya, karena tentu segala sesuatu yang berlebih itu nggak bagus, Mbak. Ya, yang sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang saja. Nah, kayak lagu ya? Kayak lagu yang sulit. Nah, iya dok. Kali itu untuk pribadi dalam kehidupan atau dalam menjalani pola hidup sehat ya dok ya. Nah, satu pola hidup sehat ya. Iya, pola hidup sehat. Saya lanjutkan lagi. Iya dok. Selain hidup sehat, tentunya yang kedua kita harus menjaga istirahat kita. Istirahat. Terus terang aja, tugas kepolisian ya betul, kita. Iya, dok. Nah, ini hampir 1 kali 24 jam. Ya, betul. Tapi alhamdulillah oleh pimpinan kita bahwa tugas kepolisian ini udah dibagi shift. Betul. Karena memang kita tahu bahwa tubuh ini adalah suatu mesin. Betul. Yang namanya mesin, ya bahkan handphone kita pun itu kadang harus diistirahatkan untuk di-charging. Iya. Nah, kalau kendaraan kita harus juga diistirahatkan. Kalau misalnya Mbak Isti kita ya tiap hari mungkin dari sini ya dari Jogja ini menuju ke Surabaya pulang balik nonstop. Kita bisa bayangkan bagaimana kondisi mobil yang hanya dipakai dalam keadaan dalam kota, kemudian tidak dipacu kencang dan sesekali diistirahatkan, pasti hasilnya jauh lebih bagus dibanding mereka yang bekerja hampir 24 jam tiap hari tidak mengenal ya. Dan pentingnya istirahat ini memang tubuh itu sudah memiliki suatu irama. Ya, minta maaf saya harus sampaikan ini bahwa tubuh ini ya Tuhan sudah menganugerahkan kita ada pola-polanya, ada jam-jamnya kapan kita harus istirahat. Dalam kitab kita dikatakan bahwa dan malam itu memang diciptakan untuk istirahat. Nah, setelah penelitian membuktikan bahwa terjadinya regenerasi dan perbaikan sel-sel tubuh itu memang terjadi di waktu malam. Hari. Sehingga seharusnya pada malam hari kita tidak memberikan beban yang berlebihan pada tubuh kita. Ya, ini kalau kita lihat, mohon maaf nih, saya harus sampaikan. Dengan gaya hidup kita udah berubah. Siang jadi malam, malam jadi siang. Dan jangan heran dengan membalik pola itu, maka tentu penyakit-penyakit ini akan cepat lebih banyak terjadi pada masyarakat kita. Ditambah lagi dengan istirahat tidak cukup. Malam, ada temennya kan dok, seperti kopi. Ya. Dan lainnya seperti itu. Secara umum kopi itu merupakan antioksidan yang bagus. Ya. Tetapi yang menjadi tidak bagus ketika kopi itu dipadukan dengan kadar gula yang tinggi. Ya, misalnya kan ada yang suka tuh kalau minum kopi harus manis. Iya dok, betul. Ya, jadi saya anjurkan bahwa buat sedulur Jogja yang suka ngopi, kopi ini bagus. Penelitian membuktikan antioksidan yang terkandung pada kopi ini sangat tinggi. Tetapi kopi yang murni. Kopi yang murni. Sedapat mungkin yang murni, kemudian kalau bisa tanpa tanpa gula, menggunakan gula yang banyak gitu. Nah, setelah istirahat cukup tadi, kemudian pola makan yang bagus yang baik, gaya hidup, lifestyle kita, terutama
Stres ini harus dikelola baik. Nah, betul. ketika kita bisa mengelola stres kita dengan baik, insya Allah maka penyakit-penyakit degeneratif itu akan bisa sedapat mungkin dikurangi insidennya atau dihindari. Iya. Jadi 3 aja kuncinya, Mbak. Istirahat yang cukup, makan seimbang, kemudian olahraga, jangan lupa ya, olahraga yang teratur, minimal 3 kali seminggu, Mbak. 3 kali seminggu. Pola kita biasanya nanti weekend baru kita olahraga. Ini juga harus diberikan pemahaman bahwa kadar antioksidan baru terbentuk jika kita melakukan olahraga teratur 3 kali sampai 5 kali dalam seminggu. Apa bentuk yang terbaik? Bentuk yang terbaik olahraga untuk kita yang di usia di atas 40, ya, di mana penyakit degeneratif mulai muncul, yang paling dianjurkan adalah jalan kaki. Jalan kaki, ya, dikenal dengan interval walking training, yaitu 5 menit jalan kaki kencang, 5 menit jalan kaki biasa, 5 menit lagi jalan kencang sambil ngobrol sama rekan-rekan, teman-teman, ya, keluarga, ya, 5 menit lagi kita jalan biasa. Itu dilakukan kurang lebih 6 set sehingga tercapai 30 detik. 30 menit. 30 menit, 5 menit cepat, 5 menit lambat, dan segitu sampai 3. Itu. Selama jadi kurang lebih 30 menit. Iya, Dok. 30 sampai 45 menit dan dilakukan minimal 3 kali. 3 kali. Kalau bisa on off, 3 kali seminggu. Ya, memberikan kesempatan tubuh untuk melakukan repair dan meregenerasi dirinya. Maka insya Allah dengan ini, maka seluruh organ-organ tubuh bagian dalam kita akan memproduksi komponen atau hormon yang dibutuhkan. Misalnya pankreas, maka dia akan mengeluarkan insulin. Okay. Ya, berarti aman dia bisa Nah, itu salah satunya. Iya. Nah, memang yang 4 yang ketika kita bisa menjaga ini, maka insya Allah penyakit degeneratif ini bisa kita kendalikan. Bisa dikendalikan ya, Dok. Ya. Meskipun usia sudah semakin. Ya, jangan terlalu cepat munculnya. Karena saya katakan tadi, degeneratif tidak mungkin dihindari. Proses menua itu hal yang alamiah. Yang harus kita hindari adalah dia terjadi lebih dini dari seharusnya. Iya, Dok. Itu terima kasih banyak, Dok. Ini tadi luar biasa tips-tipsnya, termasuk juga informasi-informasi yang spesial buat teman-teman, khususnya pendengar podcast di luar sana. Nah, upaya dari Bidokes, khususnya Bidokes Polda DIY ini, Dok, ada saya dengar-dengar kaitannya dengan cara mencegahnya menggunakan stem cell. Itu apa sih, Dok? Stem cell boleh dibantu dijelaskan secara sederhana tapi yang dipahami secara umum gitu, Dok. Baik, Mbak. Nah, kita kembali lagi pada konsep dasar. Iya, Dok. Bahwa ketika usia di bawah 40, maka organ-organ ini akan menghasilkan senyawa atau hormon yang dibutuhkan itu secara alamiah. Kemudian dia akan mengalami kemunduran setelah usia 40. Maka benarlah pepatah yang mengatakan bahwa life has just begun at 40. Bahwa manusia memulai hidupnya itu di 40. Ternyata di 40 ini terjadi mulailah terjadi penyakit degeneratif sehingga terjadi penyakit-penyakit yang kita kenal saat ini, yang menduduki peringkat tertinggi adalah diabetes dan hipertensi dan dengan berbagai komplikasinya. Kita kembali bahwa upaya-upaya yang kita bisa lakukan selain dengan yang kita sebutkan tadi, gaya hidup yang sehat, ya, kemudian istirahat yang cukup, pola makan yang seimbang, dan olahraga yang teratur, ini juga bisa dibarengkan dengan terapi-terapi medikamentosa. Bidokes Polda DIY sudah memetakan penyakit-penyakit apa sih yang dialami oleh anggota kita yang tertinggi melalui rikes berkala yang dilakukan setiap tahun. Nah, dari sini, Mbak, akan kita melihat ternyata kurang lebih antara 10-20% anggota kita di daerah istimewa Yogyakarta ini dan secara global itu juga menderita penyakit degeneratif. Nah, tentunya upaya yang sudah dilakukan selalu mengedepankan upaya preventif. Jadi Bidokes Polda DIY sudah melakukan upaya promotif dan preventif berupa penyuluhan, screening, rikes berkala, kemudian dari situ kita membentuk
pokja-pokja untuk menangani penyakit degeneratif ini beserta berbagai komplikasinya. Salah satu upaya yang saat ini yang sedang kita lakukan adalah terapi preventif maupun kuratif dengan menggunakan sel punca. Jadi stem cell ini adalah istilah asing. Kalau dalam bahasa kita disebut dengan sel punca. Sel punca itu apa? Bukan puncak, Mbak ya? Iya, punca dan puncak beda. Sel punca ya, Dok? Puca, Puca. beda lagi. Oh, beda lagi. Puca, punca, puncak. Oh. Nah, sel ini adalah sel punca, nggak pakai K. Punca. Ya. Tapi pakai N. Nah, Iya, kalau Puca itu daerah di Maros, Mbak. Nah, daerah Puca. Nah, ya. Jadi karena saya berasal dari sana, sel Puca, oh bukan, itu Maros. Sel punca ini adalah sel induk. Sel induk. Nah, saya jelaskan sedikit. Iya, Dok. Mbak Isti, saya, rekan-rekan sekalian yang ada, sedulur Jogja. Ketika kita sudah dewasa, tubuh kita ini berisi dari triliunan sel. Banyak sekali, tidak terhitung. Nah, ternyata kehidupan itu dimulai dari satu sel. Iya, satu sel. Ya, yang disebut dengan sel punca ini. Dari satu sel punca ini akan berkembang menjadi dua. Kita bicara kembali ya, flashback terjadinya proses awal kehidupan. Ya, ketika terjadi pembuahan, maka bertemulah dua, ya, antara sel telur manusia perempuan dan sel benih laki-laki, akan terbentuklah satu sel yang Sel punca. pluripoten. Pluripoten ini dikatakan karena dia adalah satu yang akan menjadi pluri atau plural, menjadi banyak yang akan membentuk organ. Ya, jadi satu sel punca ini akan nanti membelah menjadi dua, dua menjadi empat, empat menjadi delapan, delapan menjadi 16. Dalam konteks agama kita memang sudah dijelaskan bahwa sebelum menjadi alaq atau segumpal darah, maka dia akan dimulai dengan proses dari satu sel. Sel inilah yang akan kita tangkap nanti. Sel punca inilah yang akan berkembang membentuk seluruh organ tubuh kita mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, dalam proses perjalanannya akan terjadi kemunduran. Misalnya, pankreas yang seharusnya mengeluarkan insulin oleh karena umur, ya, sebagaimana mobil makin tua makin turun kondisinya. Maka ini juga yang menyebabkan ketidakseimbangan antara asupan. Makanya semakin tua kita, maka asupan gula kita harus diturunkan. Karena secara alamiah produksi daripada insulin itu sudah menurun. Nah, untuk mencapai keseimbangan, ketika kadar insulin itu menurun, maka asupannya pun harus diturunkan supaya dia mencapai keadaan yang seimbang. Tapi kenyataan sedulur Jogja, makin tua kita, makanan kita makin banyak, makin malas gerak, kemudian makin stres karena beban pikiran dan pekerjaan, sehingga terjadi ketidakseimbangan. Tubuh kewalahan untuk mengelola beban yang tadi masuk. Iya, betul sekali. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Tentunya yang pertama diet. Untuk mencegah supaya kita terhindar dari diabetes mellitus, ya, diabetes pada orang dewasa yang disebut diabetes tipe 2. Itu salah satunya adalah diet. Tujuannya untuk membuat insulin atau pankreas kita ini tidak bekerja terlalu berlebihan untuk mengelola, menyeimbangkan yang asupan tadi yang masuk secara tiba-tiba dalam jumlah yang besar. Nah, ada upaya lain yang ada. Kita meremajakan kembali pankreas tadi sehingga dia bisa menghasilkan hormon insulin secara maksimal. Sehingga meskipun usia 40, 50, 60, ketika kita bisa meremajakan kembali sel pankreas itu untuk memproduksi sel hormon insulin yang mengelola gula yang masuk dalam berbagai variannya, maka insya Allah akan terjadi keseimbangan yang terjadi dalam tubuh kita. Jadi sel punca ini kita bisa menggunakannya dengan harapan bahwa ketika kita masukkan kembali ke tubuh resipien, ya, katakanlah donor sel punca, kita berikan kepada resipien, pada penderita penyakit
degeneratif, maka insya Allah atas rahmat Allah dan izin Allah, maka ini akan sel yang tadinya tua dan malas memproduksi hormon itu, dia kembali menjadi remaja. Dan kita tahu kalau orang remaja, maka seluruh hormon itu akan kembali menjadi aktif dan memproduksi hormon-hormon yang dibutuhkan tubuh secara optimal. Ini secara simpelnya. Jadi kalau Mbak bertanya apa itu sel punca, ya sel punca ini adalah satu sel induk yang akan membentuk organisme kita ini. Jadi ketika kita masih berada di terjadi pembuahan di rahim ibu kita, ini bermula dari satu sel. Satu sel inilah yang akan kita kembangkan. Kemudian kita melihat apa sih yang bermasalah pada penderita kita ini. Oh, bermasalah pankreasnya. Nah, pankreas itu sel apa yang membentuk? Nah, kita akan memetakan, mendapatkan sel pembentuk pankreas itu yang berasal dari sel punca tadi. Sehingga kita mengambil sel punca yang memang bertanggung jawab untuk membentuk pankreas, itulah yang kita kembangkan. Sehingga dalam jumlah yang cukup, kita inkubasikan misalnya, kita kultur, kemudian setelah dia hidup dan berkembang mencapai sekian ratus juta sel, kita masukkan kembali kepada resipien atau penderita yang mengalami gangguan penyakit degeneratif. Ini tadi kalau dokter menyampaikan kan dari individu itu sendiri ya dok, dari sel punca individu ini kemudian diolah, kemudian dimasukkan kembali. Selain dari diri sendiri, biasanya kita dapat dari mana saja itu dok? Sumbernya banyak Mbak ya. Jadi tubuh kita ini berisi dengan betul-betul ya luar biasa, kembali lagi kepada penciptaan manusia ini betul-betul istimewa ya. Jadi kalau Jogja ini adalah daerah istimewa, maka tubuh kita manusia ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Yang istimewa yang membuat dia itu berbeda dengan makhluk lain. Salah satunya adalah karena kita bisa mengisolasi sel-sel ini, kita bisa perbanyak dari berbagai sumber. Yang kita paling sering gunakan misalnya ada dua, ada yang autolog dari diri kita dan ada yang heterolog, hetero dari luar. Nah, untuk regenerasi maka kita yang paling bijaksana kalau kita tahu kita mengambil dari misalnya sel punca bayi baru lahir. Ya, kenapa kita memilih misalnya umbilical cord atau tali pusat bayi baru lahir? Karena kita tahu bayi ini akan punya daya regenerasi sampai 40 tahun ke depan, kemudian dia akan menurun secara alamiah. Sehingga ketika kita membutuhkan peremajaan sel dan regenerasi sel yang banyak, maka biasanya kita memilih dari sel punca tali pusat bayi baru lahir. Nah, dari situlah kita ambil, kemudian kita kultur ya di laboratorium, dibiakkan sampai jumlah tertentu, kemudian kita pilah dan pilih apa yang bermasalah pada pasien kita atau pada rekan kita, kemudian itulah yang kita ambil, kita masukkan, kita infuskan melalui cairan ya, dengan cairan tertentu kita memasukkan kembali kepada tubuh dengan harapan maka dia akan berkembang kembali ya, sel-sel yang tadinya tua, males, pabriknya udah ya namanya pabrik tua gimana Mbak ya? Hasilnya sedikit. Nah, kalau pabrik tua hasilnya sedikit ya. Sehingga yang dihasilkan setelah meskipun pabriknya tua, tapi di dalamnya bisa diregenerasi kembali, bisa di repair, maka dia akan menghasilkan produk yang kita inginkan dalam jumlah yang cukup untuk mengkompensasi seluruh asupan-asupan termasuk penyakit dan meremajakan atau memperbaiki ya sel yang rusak. Kita tahu ya Mbak, setiap hari selain ada regenerasi, maka juga banyak sel kita yang rusak, yang mati. Ya, kita tahu masing-masing sel itu punya waktu hidup. Ada yang 90 hari, ada yang 120 hari, ya. Sehingga pada waktu itu pasti kita butuh bahwa dia meregenerasi kembali dirinya, sehingga organ-organ itu dapat bekerja secara optimal, gitu. Nah, sel punca ini adalah salah satu upaya
di bidang preventif dan kuratif untuk menjawab permasalahan pada anggota Polri secara umum di Indonesia dan secara khusus di daerah istimewa Yogyakarta. Insya Allah atas rahmat Allah dan atas bantuan seluruh rekan-rekan maupun dari teman sejawat kita, ya, kemudian support dari pimpinan, insya Allah kita akan terus berupaya untuk bagaimana meningkatkan derajat kesehatan di lingkungan kepolisian Republik Indonesia yang kita cintai. Iya. Dok, ini tadi kan dokter menyampaikan bahwa sumber stem cell atau sel punca kita bisa dari diri kita sendiri, bisa juga dari orang lain. Bagaimana pandangan dokter terkait dengan stem cell yang dari luar manusia atau yang seperti orang bilang dari hewan atau malah dari tumbuhan? Karena sekarang banyak itu dok, katanya untuk kecantikan itu diklaim menggunakan stem cell dari tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Mungkin untuk pencerahan masyarakat biar tidak salah dalam memilih dok. Jadi seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini memang memiliki sel punca masing-masing. Nah, secara alamiahnya, ya, kalau kita berbicara secara keilmuan, maka tubuh kita ini punya sel punca kan? Iya. Sel punca manusia yang kita butuhkan juga adalah sel punca manusia. Boleh berasal dari manusia lain. Contohnya pada bayi baru lahir yang betul-betul dilahirkan ya dalam keadaan suci. Jadi memang betul ya, kalau kita kembali lagi kepada kitab suci kita, bahwa semua manusia bayi baru lahir itu selalu lahir dalam keadaan suci. Dan ini terbukti secara ilmiah bahwa memang bayi-bayi yang baru lahir itu lahir dalam keadaan bebas dari hama penyakit. Ya, dari suci. Nanti dalam perkembangannya lah akan berkembang menjadi penyakit di belakang hari. Tetapi kalau ditanyakan bagaimana dengan sel tumbuhan juga punya sel punca untuk bertumbuh menjadi tumbuhan itu. Nah, misalnya binatang ya yang kita kenal mungkin sel punca rusa, ya benar memang. Tapi secara keilmuan bahwa tubuh ini setiap makhluk hidup memiliki sel punca. Apakah bisa diaplikasikan pada manusia? Saya kira kalau kita menggunakan sel punca dari binatang, mungkin yang lebih tepat kita mendapatkan protein daripada baik binatang maupun tumbuhan itu. Proteinnya. Kita menggunakan atau mendapatkan proteinnya. Ya, gitu. Tapi kalau kita mau menggunakan sel punca untuk penyakit, ya, kembali lagi bahwa protein itu bagus ya. Sistem imun kita itu dibangun oleh protein, sehingga sumber-sumber protein pun yang didapatkan dari tumbuhan dan binatang itu juga bagus untuk membangun sistem kekebalan tubuh kita yang memang sebagian besarnya terdiri dari protein. Ya, jadi jangan lupa bahwa tubuh ini terdiri dari berbagai unsur, salah satunya adalah protein. Protein ini bisa didapatkan dari luar, baik dari tumbuhan maupun maupun binatang yang disebut protein nabati maupun protein hewani. Nah, untuk sel punca tentunya secara ilmiah untuk menangani penyakit maka kita menggunakan sel punca tubuh manusia sendiri atau dari manusia lain. Ini yang terbaik. Itu yang terbaik. Iya. Untuk mencegah penyakit yang mungkin dibawa oleh hewan tersebut juga bisa ya dok ya? Tidak. Tidak akan terjadi ketika kita berbicara mengenai sel punca dari tumbuhan, ini tidak akan saling mengganggu dengan tubuh ini sudah memiliki keunikan. Ya, sudah punya daya untuk daya tahan dan bisa mengenali ya ketika yang masuk adalah sel punca atau yang memang dari manusia, maka dia akan homing namanya. Homing, dia akan nempel pada memang sel yang sesuai. Misalnya sel pankreas kita masukkan, sel punca pankreas, maka dia akan beredar di dalam tubuh sampai mencapai pankreas dan dia akan homing di situ. Homing. Bukan home alone ya. Homing, tinggal di situ, kemudian berkembang sampai dewasa ya. Kemudian memperbanyak diri, kemudian dia berproduksi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contohnya pankreas dan segala macam. Gitu. Jadi saya kira tidak ada masalah Mbak kalau kita berbicara, tapi saya lebih yakin bahwa yang dimaksud itu adalah
protein baik dari nabati maupun hewani. Ya, artinya dalam mengkonsumsi memang itu tidak masalah ya dok. Tapi Ya. kalau misalnya Memang kita butuh. Kita butuh ya. Sumber protein ada 2, hewani dan nabati. Dan itu dibutuhkan untuk membangun sel-sel tubuh yang rusak. Oh, iya. Tetapi kalau secara spesifik kita ingin membangun sel tubuh yang rusak, yang terbaik adalah yang berasal dari manusia, baik dari dirinya sendiri maupun dari bayi baru lahir. Iya. Nah, kaitannya kan kalau kita lihat dokter menyampaikan tadi banyak sekali manfaat stem cell atau sel punca untuk perbaikan atau regenerasi dari sel-sel tubuh kita yang rusak. Yeah. Saya juga pengen dijelasin oleh dokter kaitannya dengan efek samping atau risiko mungkin dok. Karena ada yang dengar-dengar infonya bisa menimbulkan kanker. Kanker ya dok, karena sel ini bertumbuh terus-menerus. Seperti itu. Nah ini menarik dan ini memang yang pertanyaan paling banyak dari pasien-pasien kita ya. Dok, apakah sel punca ini tidak memicu terjadinya sel tumor atau benjolan maupun kanker di kemudian hari? Nah ini sangat menarik. Ada benarnya, tetapi lebih banyak yang harus dikoreksi. Nah, saya katakan ada benarnya kenapa? Ketika kita melakukan transplantasi sel punca tanpa memeriksa kondisi pasien kita yang disebut dengan tumor marker, ya. Jadi seorang klinisi yang baik adalah ketika dia ingin memberikan efek regenerasi. Jadi sel punca ini turunannya banyak sekali, Mbak. Bukan cuma satu. Ada yang bersifat regenerasi, malah ada yang bersifat anti regenerasi. Ya, artinya sel punca ini punya turunan. Ya, kita bicara ya secara ringkasnya begini. Ketika kita bicara sel punca, maka kita kalau meminjam istilah guru-guru kita, ketika kita berbicara tentang sel punca, maka kita bicara tentang sapi. Ketika kita berbicara produknya, maka kita bicara tentang susu. Ketika kita membutuhkan dagingnya, kita membutuhkan lemaknya, kita membutuhkan tulangnya, kita membutuhkan kulitnya, kita membutuhkan komponen-komponen yang lengkap dari sapi, maka kita mengkonsumsi dagingnya, sapinya. Tapi ketika kita cuma mau mengambil protein misalnya, dan kita hanya mengkonsumsi susunya. Nah, begini pula dengan sel punca. Ketika kita ingin melakukan upaya regenerasi, karena terjadi damage atau kerusakan yang disebabkan faktor-faktor yang tidak bisa dihindari tadi, penuaan, stres yang tidak terkelola dengan baik, kemudian diet yang tidak berimbang, istirahat yang kurang, maka akan terjadi damage, kerusakan cepat. Sehingga yang diharapkan tadi organ itu menghasilkan hormon untuk menetralisir tanda kutip apapun yang masuk, akan terjadi ketidakseimbangan tadi. Nah, ketika kita membutuhkan sel yang harus beregenerasi, maka wajib seorang klinisi untuk memeriksakan tumor marker. Ya, ketika kita berbicara tadi bahwa produk yang kita hasilkan ini adalah sel yang punya daya regenerasi besar, dengan tujuan tadi memperbaiki organ-organ yang tua dan mati, sel-sel yang tua dan mati ya. Maka wajib kita memeriksakan tumor marker atau penanda tumor. Ya, alhamdulillah dengan kemajuan teknologi cukup mengambil darah, kita periksakan, mungkin dalam 3-5 hari akan keluar tumor marker yang kita minta. Nah, ketika tumor marker yang kita atau penanda tumor yang kita minta itu kadarnya aman, jauh di bawah normal, maka boleh kita langsung memberikan regenerasi. Jadi tetapi kalau kita memasukkan produk-produk stem cell yang tidak memiliki growth factor, ya, faktor pertumbuhan, maka fine-fine aja. Kita tidak perlu memeriksakan tumor marker. Jadi yang saya ingin sampaikan pada teman-teman, rekan-rekan sekalian, bahwa stem cell itu bukan satu, Mbak. Punya turunan yang banyak sekali, sesuai dengan keperluan kita. Apa saja itu, seperti apa yang misalnya? Contoh ya, yang lagi banyak ya, sekretom. Ya, kemudian menggunakan eksosom,
kemudian menggunakan yang lain lagi ya, modalitas saingan misalnya kita menggunakan dendritik, kemudian kita menggunakan lagi sel-sel limfosit yang kita pakai atau leukosit, dan turunannya banyak sekali. Sebagaimana tubuh ini dengan berbagai variasi sel yang diberikan oleh Allah, maka kita juga harusnya memilih dan memilah apa sih yang sebenarnya terjadi kerusakan dan apa komponen yang harus kita masukkan. Jadi ada yang bersifat general, ketika kita masukkan maka dia akan memperbaiki secara umum karena dia mengandung growth factor atau faktor pertumbuhan. Ada juga yang kita butuhkan adalah sekret atau sekretom daripada sel itu sendiri. Sel punca juga menghasilkan sekret, Mbak. Oh iya, Dok. Ya, jadi sel ini yang masing-masing punya manfaat. Jadi tinggal deteksi penyakit, kemudian apa yang kita butuhkan, kemudian dari situ kita buat. Jadi sel punca ini sekali lagi saya katakan bukan satu macam. Menjawab pertanyaan tadi, bisakah akan menyebabkan tumor? Yang pertama tentu bisa. Kalau kita tidak memeriksakan tumor marking, kemudian kita memasukkan sel punca yang mengandung growth factor atau faktor pertumbuhan. Itu secara ringkas. Kita. Dok, saya penasaran, mungkin juga teman-teman atau pendengar di luar penasaran. Prosedurnya itu seperti apa, Dok? Apakah stem cell dan turunannya ini sudah dalam bentuk sediaan tertentu? Ya. Atau misalnya saya menghendaki sesuatu hal, saya ingin pengobatan ini. Itu serta-merta akan dilakukan prosesnya individu atau sudah gitu? Ya, di klinik kita, ya, dengan tentu disupport dengan teman-teman yang sejawat lainnya, karena organisasi ini besar ya. Stem cell ini membuatnya rumit. Terus terang aja Mbak, bahwa membutuhkan banyak modalitas, baik sumber daya maupun sarana prasarana. Nah, setiap orang yang berkonsultasi atau ingin mendapatkan layanan stem cell tentu memiliki masalah yang berbeda. Ya, betul. Untuk itu diperlukan konsultasi, kemudian screening atau deteksi awal, kemudian pemeriksaan laboratorium secara spesifik. Nah, dari situ kita akan melihat bahwa rekan kita ini mengalami permasalahan di sini. Nah, sehingga kita akan memilihkan misalnya terapi terbaik untuk kondisi yang dialami. Tentunya dengan mempertimbangkan banyak faktor, termasuk dalam hal pembiayaan, ya, kemampuan ekonomi masing-masing pasien kita kan pasti berbeda. Ya, tetapi yakinlah rekan-rekan sekalian bahwa dengan kemajuan teknologi ini maka insya Allah penggunaan sel punca ke depan ini akan lebih optimal lagi. Mudah-mudahan kita berharap yang menjadi masalah biaya sedikit demi sedikit itu akan bisa kita kita atasi. Kami berharap memang ya dengan rekan-rekan sejawat yang berkecimpung dalam dunia stem cell ini akan menjadi milik dari seluruh masyarakat. Artinya apa? Kita tidak perlu lagi berpikir bahwa wah ini harus menghabiskan biaya yang sangat besar. Beberapa produk stem cell itu bisa kita hasilkan dengan biaya yang tidak sebesar yang mungkin yang kita dengar selama ini. Saya kira itu. Kemudian yang terpenting adalah sebelum kita melakukan layanan katakanlah mentransplantasikan sel stem cell maupun produknya ini, maka yang terpenting adalah adanya konsultasi terlebih dahulu dengan memperlihatkan atau mengkonsultasikan hasil-hasil laboratorium maupun pemeriksaan penunjang yang sudah ada pada pasien itu. Kalau tidak ada maka kita adakan. Yang sudah ada maka kita mengambil data terkini, kemudian ketika kita memilih satu jenis terapi maka ada pemeriksaan tambahan yang dibutuhkan melengkapi dari data rekam medis ataupun hasil laboratorium yang telah dimiliki oleh penderita sebelumnya.
Berarti memang per individu dengan sangat individual. Ini masalah masing-masing ya dok. Betul. Saya pernah mendengar dok sekilas mengatakan bahwa sistem pemberian terapi itu jangan sampai salah. Artinya karena sifatnya stem cell dan turunannya ini adalah memberikan sel baru atau meremajakan sel baru. Kalau menemukan misalnya ada keluhannya sakitnya di mana, tapi ternyata organ lain lebih membutuhkan, maka ini akan larinya stem cell ini akan menyembuhkan yang ini. Apa benar nih dok? Saya agak bingung bagus nih, bagus. Stem cell ini disebut juga dengan smart cell. Smart, pintar berarti ya. Pintar. Tentu yang bikin pintar bukan kita. Yang menciptakan stem cell ini. Iya, betul. Ini adalah luar biasa, ya, luar biasa pintar, ya. Tentunya salah satu jadi ketika kita menangkap, jadi ya saya harus sampaikan juga ya bahwa teman-teman yang berkecimpung di dalam bidang stem cell ini bukan menciptakan sel baru. Sel ini sudah ada. Sel hidup ini sudah ada, diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan. Kita hanya memindahkannya, menangkapnya dan memindahkannya kepada organisme yang berbeda, dari manusia ke manusia. Ya, kemudian kita mengambil stem cell atau sel punca tadi yang hidup, ya, ada yang hidup, ada yang sekret. Oh iya, ya, yang berbasis stem cell ya. Jadi stem cell itu ada yang hidup, ada yang bersifat produk. Produk dari mana? Dari stem cell. Ada stem cell itu sendiri, ada produk stem cell itu. Nah, inilah yang saya harus jelaskan supaya tidak terjadi distorsi informasi. Iya, betul itu. Bahwa dokter yang baik pasti akan sudah memilihkan yang terbaik untuk keamanan dan upaya pengobatan pasien. Prinsip stem cell ada yang pertama adalah safe dulu. Betul. Aman. Kita harus jamin keamanannya. Kemudian yang kedua, baru kita berpikir mudah-mudahan dengan terapi stem cell ini akan bisa membantu mengatasi permasalahan penyakit yang dialami pasien tanpa menggunakan senyawa kimia, obat-obatan yang tentunya kita sudah banyak kenal, ya. Jadi ini adalah terapi lain selain menggunakan obat-obatan. Jadi kalau tadi dikatakan apakah ketika satu organ bermasalah kemudian kita berikan stem cell, ya, maka dia akan bermasalah pada organ lain ketika bukan target organ itu. Itu yang saya katakan tadi. Sel ini bisa homing di tempatnya. Dia mencari ketika kita masukkan, maka dia akan menyesuaikan dengan sel yang resipien. Ya, ketika kita masukkan, maka dia akan memilih, oh ini tempat rumah saya di pankreas. Nah, bagaimana efek yang lain? Tentunya pankreas yang kata kita fokus pada pankreas, ya, kita bicara diabetes. Pankreas yang bermasalah tidak mungkin organ yang lain itu muda. Ketika satu organ di dalam itu tua, mengalami degenerasi, tidak mungkin sel yang di sebelahnya itu tetap remaja. Oh, iya. Kan itu ya logika kita ya. Iya, sebagaimana rambut yang beruban. Ya, kalau di rambut beruban maka di dalamnya kan kita sudah bisa bayangkan juga bahwa di dalam organ-organ itu juga pasti sudah beruban, tanda kutip. Nah, ketika organ di dalam itu bukan cuma satu ya, ada jantung, ginjal, paru-paru, pankreas, kemudian hati, usus besar, tidak mungkin pankreasnya tua, yang lain muda, ya. Nah, jadi ini punya efek yang sangat diharapkan. Ketika kita meregenerasi satu organ, maka organ yang lain juga ikut terregenerasi, dan ini akan menyebabkan tentunya, ya, saya memberikan istilah turn back clock atau turn back time. Bagi angka matematika, waktu berputar maju makin tua, tetapi sel ini akan berputar mundur menjadi remaja. Dan ini sesuatu yang mudah-mudahan menjadi harapan baru bagi pengobatan kita di masa depan. Sehingga ilmu yang sementara berkembang ini disebut advanced medicine therapy. Begitu. Ya. Ya. Dok, nah ini kan sudah kita sedikit banyak udah diberi informasi oleh dokter terkait stem cell dan turunannya, terus prosesnya, kemungkinan resiko dan lain-lain. Tapi untuk legalitasnya sendiri seperti apa, Dok? Khususnya untuk dari segi pandangan agama gitu. Ya.
Alhamdulillah ya, memang untuk keamanan suatu produk itu, maka suatu produk baru dikatakan aman jika dia memiliki setidak-tidaknya 3 atau 4 parameter. Yang pertama adalah bahwa produk yang dihasilkan oleh suatu institusi atau laboratorium dan semacamnya ya harus memiliki izin dari Badan POM, BPOM. Ini mutlak. Ya, mutlak harus ya. Oke. Setelah itu juga harus memiliki, karena akan diedarkan ke masyarakat, maka produk itu juga harus memiliki izin edar. Ya. Kemudian yang ketiga, karena kita adalah bangsa Indonesia adalah bangsa yang agamais ya. Iya, betul. Ya, menjadikan Tuhan sebagai tujuan. Ya, maka ini juga harus, karena kita tahu bahwa di Indonesia dengan mayoritas penduduk kita menganut agama Islam, maka dia juga seyogyanya harus mendapatkan sertifikasi atau sertifikat halal Ya, dari lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah, ya misalnya Majelis Ulama Indonesia dan seterusnya, ya untuk kehalalan. Yang keempat tentunya bagaimana yang setelah minimal 3 tadi ya. Ya, Jadi BPOM, izin edar, kemudian yang satu tentu harus memiliki sertifikat yang menyatakan bahwa produk ini sudah melewati memenuhi syarat yang disebut dengan CPOB, cara pembuatan obat yang baik. Nah, 4 ini harus mutlak dimiliki sehingga produk itu dinyatakan betul-betul safe, aman, bermanfaat, kemudian halal, ya, dan telah melewati serangkaian proses yang panjang sehingga CPOB juga dimiliki dan siap untuk diedarkan di tengah-tengah masyarakat. Siap diedarkan. Ya. Nah dok, kalau pendengar di luar bertanya, kira-kira pelayanan untuk terapi stem cell dan turunannya bisa di mana saja? Ya, alhamdulillah ini bagus ya. Ya. Karena dahulu awal-awal munculnya pengetahuan baru ini sebagian masyarakat kita resisten, ya di kalangan para ilmuwan juga saintis, ya berbeda pandangan masing-masing. Seiring waktu bahwa ternyata setelah melewati proses panjang, ya dan kajian berbasis riset dan teknologi yang memang bisa dipertanggungjawabkan dan diterima oleh seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia, maka layanan stem cell di Indonesia alhamdulillah sudah berkembang, termasuk kita di Yogyakarta. Kota-kota besar sudah, di Makassar sudah ada, di Jakarta tentunya, ya Yogyakarta, Surabaya, ya Medan, dan seluruh kota-kota ibu kota provinsi. Alhamdulillah sekarang kita sudah melek teknologi yang berbasis riset dan pengetahuan medis modern. Ya, termasuk di Jogja. Di Yogyakarta ini banyak center-center pendidikan maupun center-center pengobatan itu sudah menggunakan teknologi. Termasuk kita di Bidokes, Polda DIY maupun Rumah Sakit Bayangkara Yogyakarta. Berarti kalau misalnya ada yang ingin berkunjung ke Rumah Sakit Bayangkara, ke poli mana dok untuk bisa berkomunikasi awal dengan dokter? Untuk sementara Mbak, kami sementara mendidik tenaga-tenaga ahli lain, ya karena kita tahu bahwa ilmu itu harus dikembangkan, harus disebarkan, ya ilmu yang bermanfaat itu harus disebarkan, mengutip sabda Rasulullah, ya bahwa apalah gunanya ilmu pengetahuan ini kalau hanya untuk kita miliki sendiri. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia, sebaik-baik dokter adalah mereka yang bisa memberikan manfaat, bisa menolong sebanyak-banyaknya manusia. Untuk sementara kita kembangkan, sudah terdiri dari beberapa ahli, ya di bidangnya masing-masing, ya di Rumah Sakit Bayangkara udah bisa kita lakukan untuk konsultasi dan komunikasi secara terbuka dan senang hati bisa bertemu dengan kami baik di Bidokes maupun di Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY. Oh gitu dok. Yeah. Nah tadi kita bicara stem cell dan turunannya terkait dengan kesehatan dok. Tapi untuk sedikit informasi bahagia buat para ibu-ibunya dok. Katanya untuk memajakan kulit biar semakin muda. Apa semakin muda atau
menolak muda ini dok? Menolak tua gitu. Nah, memang ibu-ibu itu permintaannya nggak banyak. Bagaimana nampak muda, Ya. glowing, Oke. kinclong, itu nggak rumit tuh ya. Kalau kita bisa mengembangkan ini untuk penyakit, maka namanya peremajaan tentunya. Sel kulit juga punya sel punca. Nah, maka kita bisa juga memberikan layanan sel punca untuk ibu biar nampak lebih fresh ya, lebih energik. Ya. Tapi ingat, sedulur Jogja, bahwa kami berfokus pada bagaimana kesehatan nomor satu. Betul. Tetapi permintaan berupa bagaimana bisa membuat ibu-ibu nampak lebih muda, ya, supaya para bapak-bapak ini tidak melirik yang lain, ya. Maka itu juga bisa pasti, ya, bisa kita lakukan. Karena kenapa? Sel kulit juga itu bagian daripada sel tubuh manusia yang kita bisa kultur dan kita bisa lakukan aplikasi berdasarkan sel punca yang sesuai dengan kulit, gitu. Intinya karena menjadi bagian organ tubuh juga pasti mendapatkan efek baik juga dari Ya, stem cell tetapi ini. tentu formulanya berbeda, Mbak. Formulanya berbeda. Jadi misalnya yang membutuhkan terapi penyakit degeneratif dengan yang membutuhkan terapi untuk estetika, ya, biar nampak lebih muda dan seterusnya, tentu formulanya berbeda. Oh, formulanya. Jadi memang yang terbaik adalah customized stem cell, dan inilah yang kita kembangkan di Polda DIY ini. Jadi stem cell ini tidak secara general, ya, ada yang secara general, tetapi lebih banyak yang custom, permintaan sesuai kebutuhan, berbasis data dan laporan awal serta resume medik, rekam medis yang ada. Dari situlah kita mengolah dan memilihkan apa yang terbaik untuk pasien kita. Untuk peremajaan sel di bidang kulit, monggo, itu juga pasti bisa dilakukan, tetapi tentu dengan formula dan aplikasi yang berbeda, baik secara topikal atau permukaan, suntikan ke wajah langsung, maupun secara intravena atau secara intramuskular ke dalam pembuluh darah atau ke dalam otot. Gitu. Nah, ini seru sekali dok. Kalau kita lanjutkan, sepertinya minuman kita ini akan dingin. Bagaimana ini juga bisa dinikmati dulu dok. Ini spesialis dari Jogja dok. Ini mungkin juga bisa menjadi pengobat gitu. Nah, yang seperti Mbak katakan tadi, minuman ini berwarna ya? Iya dok. Dari daun-daunnya. Dari daun-daunan ya, yang sudah secara turun-temurun, secara pengalaman para orang tua kita, ya, dia juga memiliki manfaat yang banyak, ya. Jadi yang harus kita kampanyekan, ya, hidup sehat tanpa obat nomor satu. Kemudian yang kedua, back to nature, kembali ke alam. Baik kita menggunakan ramuan-ramuan leluhur ya, karena kita tahu kaya akan antioksidan, makanya dia berwarna, Mbak. Iya, oh gitu dok. Kalau sesuatu yang berwarna itu biasanya kaya dengan antioksidan. Oh, iya. Nah, apa itu antioksidan? Setiap saat ini kan terjadi oksidasi, terjadi penuaan, pembakaran, ya, oleh karena proses stres, AC, asap knalpot, ultraviolet dari matahari, stres, dan semacam, maka harus dilawan dengan antioksidan. Saya anjurkan pada seluruh Jogja. Di Jogja ini, tumbuhan-tumbuhan yang banyak membawa manfaat untuk kesehatan penyakit dalam tentunya, dan kesehatan kulit, termasuk yang ada di depan kita ini. Dia mengandung banyak antioksidan, sangat bermanfaat untuk kondisi-kondisi organ dalam tubuh kita. Maka yang terbaik adalah back to nature. Alam sudah menyediakan, dan insya Allah hidup sehat tanpa obat dengan menggunakan apa yang sudah alam siapkan, apa yang Allah sudah berikan pada kita, dan tentunya dengan menggunakan stem cell. Jadi back to cell. Back to cell, back to nature. Ya, kenapa? Semua kerusakan itu bermula di sel. Ya. Maka pengobatannya pun harus kembali ke sel. Baik. Saya kira itu sebagai luar kalimat biasa menutup. Sekali dok. Ya. Tunggu dok. Belum ya? Masih ada. Masih ada. Yang diharapkan dari pendengar di sana, nasihat langsung dari dokter spesialis penyakit dalam. Mau nggak dok? Mungkin bisa diberikan apa yang harus dilakukan untuk tetap sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Sedulur Jogja, sahabat dan rekan-rekan yang saya cintai, ya.
Tentunya yang pertama ya, bagaimana kita upaya untuk lebih sehat lagi. Ya, kenapa? Yang pertama harus kita niatkan bahwa semua upaya yang kita lakukan ini ya muaranya kepada Tuhan Sang Pencipta. Jadi jangan menggunakan stem cell, jangan menggunakan obat-obatan karena mau panjang umur, bukan. Kita ingin ibadah kita lebih panjang. Karena kita yakin bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini itu tidak cukup. Tidak cukup. Sehingga kita selalu meminta pada Tuhan melalui upaya-upaya itu supaya umur kita dipanjangkan untuk menyempurnakan ibadah-ibadah yang terbengkalai. Nah, itu satu. Jadi tentu kita harus kembali pada niat awal dulu. Bahwa semua upaya yang kita lakukan baik melalui herbal seperti ini ya. Kemudian pengobatan terapi stem cell dan turunannya misalnya itu harus berfokus pada upaya untuk menjaga kesehatan dalam rangka meraih ridho Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah baik horizontal pada manusia. Tentunya kalau kita panjang umur kita lebih banyak yang kita bisa tolong kan. Betul. Sehingga eksistensi dan tujuan kita diciptakan itu tercapai. Bahwa tujuan kita diciptakan itu bermanfaat bagi banyak orang, saya juga banyak bermanfaat bagi orang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rekan-rekan sekalian, kita berada dalam era di mana ya faktor-faktor berupa stres itu nggak bisa dihindari. Sehingga saya kembalikan pada rekan-rekan bahwa kelolalah stres itu secara baik. Ya, ketika tubuh ini sudah capek melakukan aktivitas dari pagi, ya berikan dia istirahat. Betul, ya, Dok. Ada satu kebiasaan yang kita lupa. Ya, apa tuh, Dok? Kita istirahat di siang hari sejenak. Maka pimpinan kita sudah memberikan jeda waktu setelah sholat zuhur ya, itu setengah jam misalnya, untuk mengistirahatkan tubuh kita, untuk meregenerasi. Jangan sampai dari pagi sampai malam kita tidak ada jeda, sehingga banyak sel tubuh kita yang rusak. Maka Tuhan ya memberikan kita dan disunnahkan seseorang itu untuk melakukan qailulah, istirahat sejenak setelah sembahyang atau sholat zuhur, 30 menit sampai 1 jam. Sesuai dengan mungkin kita biasa melihat isoma. Iya, Dok. Ya jangan dipakai buat ngalor ngidul ya. Iya, Dok. Pakai untuk istirahat. Sesuai dengan judulnya. Jadi itu tuh pesan saya, istirahat yang cukup. Kalaulah stres, kemudian kembalilah menggunakan bahan-bahan yang telah disediakan oleh alam. Itu. Hindari pewarna, hindari penyedap rasa yang terlalu banyak, kurangi karbohidrat, ya. Kemudian olahraga yang teratur. Insya Allah dengan ikhtiar-ikhtiar ini, maka Tuhan akan melihat bahwa dia sudah berusaha, maka selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Nah, saya kira demikian barangkali. Baik, terima kasih, Dok. Luar biasa sekali. Semoga memberi manfaat yang besar sekali buat pendengar di luar sana. Bagi pendengar di sana, pengen konsultasi, silahkan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta atau di Bidokes Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Bertemu dengan beliau, Bapak Kabidokes Polda Daerah. Terima kasih, Dok. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi punya podcast.